Salam di dalam kasih Kristus. Berjumpa kembali pada renungan firman Tuhan. Semoga kita semua tetap semangat, karena pengharapan di dalam Kristus tidaklah pernah menjadi sia-sia. Hari ini kita akan merenungkan bersama firman Tuhan dari kitab Esra pasal 1 ayat 2 dan 3. Demikian firman Tuhan. Beginilah perintah Koresi Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit, yang menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem, yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem, yang terletak di Yehuda, dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Kisah ini melukiskan pribadi Tuhan yang penuh dengan keagungan. Ia digambarkan dengan pribadi yang memiliki kekuasaan terhadap segala hal. Ia berkuasa terhadap sesuatu, termasuk pemimpin yang ada di bumi ini. Nah, Raja Persia, pemimpin yang memerintah banyak kerajaan-kerajaan di bumi, keputusan-keputusannya dipengaruhi oleh Tuhan untuk melepaskan umat dari pembuangan setelah 70 tahun mereka mengalaminya. Hal ini menunjukkan supaya umat boleh melihat pribadi Tuhan yang begitu berkuasa melebihi apapun yang ada di bumi ini. Karena pengalaman 70 tahun di dalam pembuangan itu adalah akibat perbuatan umat itu sendiri yang tidak setia kepada Tuhan. Karenanya Tuhan menyerahkan mereka pada proses pemurnian. Perbuatan Tuhan ini begitu agung dan mulia, karena penghukuman yang Tuhan berikan itu adalah tanda kasih Tuhan. Karena ketika Tuhan menghukum umat, Tuhan tidak pernah melupakan bahwa umat harus diselamatkan. Nah, kisah inilah adalah sebuah lembaran baru dalam kehidupan umat untuk memulai kembali kehidupan bersama dengan Tuhan. Mereka diarahkan untuk mengarahkan hidup mereka berjalan sesuai dengan tuntunan kehendaknya Tuhan. Nah, apa yang bisa kita renungkan dari kisah ini, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bahwa mengarahkan kaki kita ini kepada tuntunan Tuhan pasti akan menyelamatkan hidup kita. Yang renungan kita ada 3 hal yang penting saat ini. Pertama, hiduplah percaya senantiasa kepada Tuhan yang penuh dengan keagungan, dengan rasa takut dalam kekudusan Tuhan. Bukan karena takut dihukum, akan berbeda halnya. Hidup kita sebagai orang percaya yang kita jalani sekarang ini adalah sebuah proses. Mungkin hari ini kita sedang kesusahan. Mungkin hari ini kita sedang hidup nyaman. Mungkin hari ini kita sedang kehilangan. Mungkin hari ini kita sedang mengalami sesuatu yang baru, memperoleh sesuatu yang baru. Nah, semua yang nampak itu, yang kita lihat itu, yang kita hari ini jalani itu, saya mau bilang ini baru awal, bukan akhir. Kitalah yang menentukan akhir kehidupan kita. Di dalam menerima sesuatu, kehilangan sesuatu, di dalam kesusahan atau di dalam kenyamanan, kita yang menentukan akhir kehidupan kita itu menyedihkan atau sukacita. Kitalah yang menentukannya. Karena itu firman Tuhan berkata pada hari ini, bahwa siapa yang hidupnya mengarahkan pada tuntunan Tuhan, berjalan dalam jalan Tuhan, maka ia disertai Tuhan pada jalan penebusan yang mendatangkan keselamatan. Nah, kalau kita menerima keselamatan, pasti berakhir pada sebuah sukacita. Nah, Tuhan mengasihi kita dalam kekudusannya. Maka biarlah ketika Tuhan menuntun kita, kita pun menjadi pribadi yang berproses dapat serupa dengan gambar hidupnya. Yang kedua yang bisa kita renungkan adalah peganglah hidup kita pada janji Tuhan. Di saat kita membuat segala sesuatu menjadi rusak, baik sengaja ataupun tidak sengaja, di saat kita tidak berdaya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bila kita hidup kembali kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, maka ia akan memulihkan kita. Maka ia adalah pribadi yang penuh kuasa
menjadi jaminan atas pemulihan kehidupan kita. Maka jangan pernah menyerah dalam segala hal. Terus pegang hidup kita di dalam janji Tuhan. Pegang janji Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga, apa yang bisa kita renungkan dari kisah ini adalah terus membangun kehidupan sebagai kehidupan bait Allah. Maksudnya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita membangun persekutuan dengan Kristus setiap hari. Kehidupan yang kita jalani adalah bentuk penyembahan kita kepadanya sebagai orang percaya. Bentuk ibadah kita kepadanya sebagai orang yang percaya dalam Kristus. Kenapa? Karena kita ini milik Kristus dan Kristus milik Allah. Sehingga seharusnya kita yang menjadi milik Kristus tidak bisa terpisah dari Kristus itu sendiri. Maka biarlah kita terus setiap hari membangun kehidupan sebagai bait Allah, membangun kehidupan yang bersekutu dengan Tuhan, menyembah kepada Tuhan setiap hari. Izinkanlah Roh Tuhan membangun kehidupan kita sebagai orang percaya yang senantiasa beribadah kepada Tuhan. Maka ketika kita menjalani hari sebagai orang percaya, sebagai orang yang hidup memegang janji Tuhan, dan sebagai orang hidup yang senantiasa membangun kehidupan beribadah kepada Tuhan, kita sedang menyerahkan hidup kita, mengarahkan kaki kita pada tuntunan Tuhan. Ia akan mengadakan penebusan, membawa kita dalam penebusan, dan menyelamatkan kehidupan kita. Saya percaya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.